ada tradisi yang tidak bertentangan di dalam syariat, dibiarkan dan dipertahankan oleh syarak setelah Islam tiba. Apa tradisinya? Nih, tradisi mencarikan ibu susu untuk anak. Mencarikan ibu susu. Itu tradisi yang sudah berkembang sebelum Islam. Bahkan Nabi SAW memiliki ibu susu. Yang pertama tadi Thuwaibah. Yang kemudian siapa lagi? Halimah dari Bani Sa'ad. Yang dikenal Halimah As-Sa'adiyah. Al-Quranul Karim Nah, perhatikan ayat 233 dalam surat Al-Baqarah, di mana tradisi yang telah ada sebelum Islam ditetapkan oleh Islam sebagai suatu hal yang memang dibolehkan. Perhatikan ayat 233. Ayat ini panjang. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warisi mislu dhalik. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. Nah, perhatikan ayat itu selanjutnya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, jika kamu berkeinginan, jika kamu mau untuk an tastardi'u. Apa makna an tastardi'u? Untuk meminta atau mencarikan ada orang yang menyusukan anak-anak kamu. Mencarikan ibu susu itu ditegaskan kebolehannya oleh Al-Quranul Karim, yang asal muasalnya adalah apa? Tradisi masyarakat. Nah, disinilah ulama membuat rumusan tentang kajian hukum bagaimana memandang uruf, tradisi, atau sering juga disebut dengan adat. Adat-adat yang tidak bertolak belakang dengan ketentuan syariat, dengan kaedah-kaedah umum syariat Islam, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih di dalam syariat, itu disebut dengan adat sahihah, adat yang benar. Tidak ada masalah bagi orang untuk terus memakainya. Tapi itu kalau bertolak belakang dengan syariat, disebut dengan atau menyalahi ketentuan syarak, itu namakan adat fasidah, adat yang fasid namanya. Itu harus ditinggalkan. Adat yang sahihah itulah yang masuk nanti di dalam naungan ketentuan al-adah muhakkamatun. Adat bisa dijadikan sebagai dalil hukum, dijadikan dia hukum syarak. Ketika dia diamalkan karena telah dibenarkan oleh syarak, kita tidak mengamalkan lagi karena adatnya, tapi mengamalkan lagi karena apa? Karena telah dibenarkan oleh syariat kita. Apa contohnya adat sahihah, adat yang benar, yang ada sebelum Islam kemudian datang syariat Islam membenarkan, adalah al-istirda', yaitu mencarikan atau mengupahkan penyusuan kepada orang lain. Nah, inilah yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika
beliau lahir, beliau disusukan oleh Suwaibah. Kemudian beliau disusukan oleh Halimah di Bani Sa'ad yang dikenal dengan Halimatus Sa'adiyah. Ketika proses Nabi disusukan oleh Halimah ini, banyak peristiwa yang terjadi dan itu merupakan irhasat, tanda-tanda kenabian beliau. Nah, mari kita, habis waktu ya, mari kita ceritakan bagaimana kisah Nabi SAW pertama kali diambil oleh Halimatus Sa'adiyah. Kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam kitab sirah beliau. Diceritakan langsung oleh Halimah As-Sa'adiyah yang kemudian dinukilkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Apa kata Halimah As-Sa'adiyah? Annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha saghir tarda'uhu. Halimah bercerita, Halimah tuhaddits, bahwasanya dia keluar dari kampungnya, dari Bani Sa'ad, bersama dengan suaminya dan seorang anaknya yang masih bayi tentu yang dia susukan. Jadi bertiga Halimah pergi ke Makkah untuk mencari anak susuan. Biniswati min Bani Sa'ad bin Bakr. Ia ikut rombongan wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar itu. Jadi dia bertiga orang ikut bersama dengan wanita-wanita lain yang tujuannya sama, taltamisur radha'a, yaitu mencari anak-anak susuan, anak-anak yang akan disusukan. Tentu itu tujuannya apa? Tidak bisa kita katakan hanya sekedar ingin membantu saja. Tujuannya mendapatkan jasa penyusu. Qalat, kata Halimah As-Sa'adiyah, wa dhalika fi sanatin sahba lam tabqa lana syai'an, lam tubqi lana syai'an. Itu terjadi pada tahun paceklik. Jadi tahun itu tahun yang susah ekonomi, kering kerontang, susah mendapatkan makanan, sehingga tidak ada yang tersisa untuk kami karena keadaan sulit waktu itu. Itu kata Halimah. Qalat fa kharajtu ala atanin li qamra. Aku berangkat menunggangi keledaiku yang berwarna abu-abu, ada keputih-putihan di bawahnya. Keledai. Ma'ana syarifun lana. Dan bersama kami ada onta tua kami. Wallahi ma tabiddu qatrah. Onta tua itu tidak mendatangkan air susu sedikit pun. Di onta tua yang sudah tidak bisa lagi diperah air susunya, tidak mengalirkan untuk diminum, tidak ada. Perjalanan begitu rumit. Kata Halimah, wa ma nanamu laylana ajma' min sabiyyina alladhi ma'ana min bukaihi min al-ju'. Dalam perjalanan kami itu keseluruhannya kami tidak bisa tidur. Kenapa? Disebabkan bayi kami yang tidak berhenti menangis karena lapar. Itu pertanda air susunya tidak mencukupi untuk anaknya. Ma fi sadyaya ma yughni. Air susu saya tidak mencukupinya. Wa ma fi syarifina ma yughadhi.
termasuk air susu onta kami yang telah berumur itu juga tidak bisa mengenyangkan perut. Walakin kunna narjul ghaitha wal faraja. Akan tetapi kami terus melakukan perjalanan berharap ada pertolongan dan jalan keluar dari kondisi yang rumit itu. Terus juga berjalan. Wa kharadtu ala atani tilka falaqad adamtu birraqbi hatta shaqqa dhalika alaihim dha'afan wa ajafa. Maka keluar aku menunggangi keledaiku itu dan aku paksakan dia berjalan sehingga sulit, dan bahkan tertinggal saya dengan rombongan. Onta yang ditunggangi mulai melemah, keledai pun demikian, bahkan onta itu semakin kurus karena perjalanan. Hatta qadimna Makkah, hingga akhirnya kami sampai ke Makkah. Naltamis rad'a, kami mencari-cari anak yang bisa disusukan. Fama minna imra'atun illa wa qad urida alaihi Rasulullah fata'abah. Tidak ada seorang pun dari wanita yang datang dalam rombongan itu melainkan telah ditawarkan kepada mereka untuk menyusukan Rasulullah. Seluruh wanita sudah mendapat tawaran itu. Nih. Tapi apa yang terjadi? Fata'bah, setiap wanita itu enggan menyusukan Rasul. Tak ada yang mau nerima. Kenapa tidak? Idza qila laha innahu yatimun. Ketika ditawarkan disusukan, tapi dikatakan dia yatim. Nah, mendengar yatim itu lari selero saudara. Tidak ada yang mau. Kenapa? Wadzalika anna kunna narjul ma'rufa min abis sabi. Ya, secara realistis kami datang memang mengharapkan ada imbalan dari ayah anak yang akan disusukan itu. Memang kami mencari jasa. Itu kata Halimah. Jujur Halimah cerita ya. Wa kunna naqul, ketika mendengarkan ini anak yatim, kami menjawab, yatim? Wa ma asa an tasna'a ummuhu wa jadduh. Yatim, apalah yang bisa diperbuat oleh ibunya dan kakeknya? Nah, wa kunna nakrahuhu lidzalika. Itulah yang menyebabkan kami tidak menyukai. Seorang pun tidak ada yang suka menerima Muhammad sebagai anak susuan. Fama baqiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radi'an ghairi, kata Halimah. Akhirnya tak seorang pun wanita selain saya, kata Halimah, melainkan telah mendapatkan anak susuan. Saya saja satu-satu yang tidak. Nah, walamma ajma'na al-intilaqa qultu li sahibi, tatkala kami telah siap-siap untuk berangkat meninggalkan Makkah pulang ke Bani Sa'ad, semua telah mendapatkan anak susuan kecuali saya sendiri yang tidak. Orang sudah siap berangkat. Ketika itu saya berkata kepada suami saya, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radi'a. Kata Halimah, demi Allah, saya tidak suka pulang bersama dengan para wanita sahabat-sahabat saya, semuanya membawa anak susuan. Saya tidak sendiri saja. Saya tidak senang begitu. Saya pengen tetap membawa anak susuan. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim fala akhudhanna.
demi Allah, saya akan pergi menemui anak yatim yang ditawarkan tadi. Saya akan mengambilnya sebagai anak susuan. Karena dia sendiri yang tidak. Apa kata suaminya kepada Halimah As-Sa'diyah? La alaiki an taf'ali. La alaik. Tidak usahlah menjadi beban betul. Kalau engkau mau lakukan, silakanlah. Jemputlah. Asallah ayaj'al lana fihi barakah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita pada anak tersebut. Qalat, kata Halimah, fadhahabtu. Pergi aku ke tempat anak yatim tersebut, fa'akhadtuhu. Aku ambil dia sebagai anak susuan. Wa ma hamalani ala an akhudhahu illa anni lam ajid ghairah. Dan tidak ada yang memotivasi saya untuk mengambil anak yatim itu ketika itu, melainkan karena saya tidak mendapatkan seorang anak susuan pun. Jadi itu saja pertimbangannya. Dia tidak nyaman pulang, hampa tangannya. Jadi yang membawa dia mau melangkah kembali mengambil Muhammad ibni Abdullah adalah karena dia pulang tanpa seorang pun anak susuan. Falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Setelah aku ambil, aku bawa dia ke tengah-tengah rombonganku. Falamma wada'tuhu fi hujri. Dan tak kala aku letakkan anak tersebut, itu pertama sekali disusukan, diletakkan oleh Halimah Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pangkuannya, aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a min labanin. Dia langsung menyusu dan dia mendapatkan susu saya, memuaskan dia dengan air susu yang berlimpah. Wa syariba hatta rawiya. Menyusulah Muhammad sampai dia kenyang. Wa syariba ma'ahu akhuh hatta rawiya. Dan menyusu pula saudara sepersusuannya, yaitu anak Halimah tadi, sampai dia puas. Ummanama, dan kemudian dia tidur. Termasuk anak yang sepanjang perjalanan tidak pernah tidur tadi. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur karena mendengarkan tangisannya sepanjang malam. Itu baru pengalaman awal.